Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai helper dan library. Sebelumnya, teman-teman pada belum tahu kan helper dan library? Nah, di sini kami akan menjelaskan apa sih helper dan library itu. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya Rahmanur Fitri, kemudian teman saya Septiadi Rahmawan. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita lihat yuk apa sih helper dan library itu. Nah, sebelum kita membahas tentang helper dan library, teman-teman download dulu deh file yang akan kami presentasikan. Sebelum itu, nanti daripada pada nggak tahu ya kita mau bikin apa gitu. So, ini linknya di sini. Next. Nah, setelah linknya di download, teman-teman bisa ngelihat ya presentasi yang akan kita sampaikan. Nah, di sini batasan masalahnya tentang helper sendiri kita hanya membahas mengenai URL, form, dan flash. Kemudian librariesnya yaitu form validation. Nah, di sini kita membuat helper sendiri yaitu tanggal Indonesia. Next. Helper. Apa itu helper? Teman-teman udah pada tahu belum sih helper itu apa? Nah, kalau belum tahu, kemarin kami searching ya, dapat dari Mbah Google, dan hasilnya itu helper itu ini. Nah, helper adalah kumpulan fungsi yang diletakkan di dalam folder sistem atau helpers atau application helpers. Nah, untuk singkatnya, gini, jadi si helper itu kumpulan dari kumpulan fungsi-fungsi yang diletakkan di dalam folder sistem. Nah, biasanya helper sering digunakan dalam Vue untuk membantu proses-proses yang berulang seperti generate, HTML, URL, security, dan lain-lain. Jadi, kalau helper itu kumpulan dari fungsi-fungsi yang di-save dalam application helper. Penggunaan helper. Di sini penggunaan helper ada 3 macam. Yang pertama itu yaitu di dalam file autoload, yang kedua di dalam konstruktor, dan yang ketiga dalam fungsi. Sebelumnya, kalau kita mau nulis helper, kita tuh harus wajib yang ini, harus ada formnya. Di sini variable list, load, helper, form. Nah, penggunaan itu ada 3 cara. Yang pertama itu kan autoload. Kalau autoload itu sintaknya seperti ini. Kemudian konstruktor seperti ini, dan yang terakhir itu dalam fungsi. Nah, perbedaannya apa sih? Kalau autoload, konstruktor, sama fungsi. Kalau autoload mah ya kita langsung nge-load gitu ya, otomatis. Kalau konstruktor itu kita buat fungsi sendiri, yaitu public function constructor. Di sini kalau misalnya kita naruhnya di konstruktor, di situ nanti semua fungsi-fungsi yang terdapat di konstruktor itu bisa ngebaca fungsi ini gitu. Nah, kalau dalam fungsi ini enggak, kalau fungsi ini hanya terdapat di fungsi tersebut aja yang memakai helpernya gitu. Nah, di sini ada URL helper. Beberapa fungsi URL helper itu yang pertama base URL. Kalau ini digunakan untuk ini. Maksudnya kalau misalnya kita ngetik ini, maka yang muncul itu adalah yang ini. Kemudian URI string. Kalau URI string berarti kita ngebaca hampir sama kayak yang di atas, cuman bedanya kalau URI string kan ada dalam kurung nih, baca /id/1. Berarti yang kita buka itu hanya ini aja. Kelihatan kan bedanya? Kalau base URL itu localhost-nya, HTTP-nya ini, alamat linknya. Kalau URI string itu berarti si foldernya, folder dari si HTTP-nya. Kemudian yang ketiga itu Anchor. Anchor ini digunakan untuk nge-link, buat link Google. Misalnya di sini kita tulis Anchor, misalnya yahoo.com. Misalnya link Yahoo, berarti di sini nanti kebukanya link Yahoo. Tuh. Kemudian Mail2. Mail2 ini digunakan untuk mengirim email. Jadi kalau misalnya kita mau ngirim email, kita tinggal nulis ini aja fungsinya. Kemudian redirect. Redirect ini digunakan untuk mereload dari
ke indeks lagi gitu, mengatakan kita ke halaman indeks lagi. Ini beberapa URL helper. Nah, untuk bentuk umum dari form helper sendiri ada beberapa macam. Sebenarnya ada banyak macam ya, ada banyak banget. Cuman yang kita bahas cuma ada 10. Kenapa cuma 10? Karena yang biasa kita pakai ya cuma 10 ini. Karena kita biasanya bikin form ya. Form misalnya form biodata diri. Nah, form biodata diri itu kan biasanya ada form open. Form open itu buat ngebuka. Nah, misalnya nama lengkap, terus alamat, jenis kelamin, bla bla bla. Nah, itu kita di sini. Untuk penjelasan detailnya kita lihat aja slide berikutnya. Teman-teman nggak usah pada bingung ya, maksudnya ini kodenya apa gitu, nggak usah bingung karena di slide-nya udah ada, jadi nggak usah dihafal. Nah, yang ini nih, yang tadi penjelasan dari halaman sebelumnya. Di sini ada coding HTML, di sini ada coding igniter. Apa sih bedanya gitu? Kok kenapa dua-duanya ada gitu? Nah, gini. Kan biasanya kalau misalnya kita bikin bikin form terus kita kan biasanya pakai yang ini ya, form method bla 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 bla. Nah, di sini karena kita udah belajar tentang kode igniter, maka kita harus pakai yang ini. Terus misalnya nih, kita mau bikin yang namanya username. Kalau username itu pakai yang ini. Ya, kalau misalnya coding HTML-nya kan kayak gini ya, input type text name username value bla bla bla. Nah, kalau di kode igniternya kita hanya pakai yang ini, echo form input. Kayak gitu. Jadi nggak usah dihafal ya, karena di slide-nya udah ada. Nanti tinggal diketik-ketik aja sambil ngeliat slide-nya. Untuk password juga sama. Kalau yang coding HTML seperti ini, kalau kode igniternya seperti ini. Kemudian text area seperti ini, coding HTML-nya, kode igniternya seperti ini. Udah tahu lah ya, udah bisa dibaca kok di slide-nya ada. Kemudian, ini yang selanjutnya yaitu misalnya kita buat drop down itu misalnya list ke bawah. Di situ kode untuk drop down ada 2. Yang pertama kita bikin variable option dulu kan, Bandung, Jakarta gitu. Nanti kita panggil pas echo form underscore drop down itu kita panggil, ini kan kota. Kemudian kita panggil variable option ini kita ambil dari description di sini. Kemudian untuk checkbox coding HTML seperti ini, coding igniternya seperti ini. Yang ini radio button misalnya jenis kelamin ya, bisa perempuan dan laki-laki, berarti tinggal tambahin aja. Kemudian yang ini submit, kode igniternya seperti ini. Dan yang terakhir itu reset kayak gini. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Septiadi Rahmawan. Kepada Septiadi Rahmawan dipersilahkan. Terima kasih, saya Septiadi. Saya ingin melanjutkan presentasi sebelumnya yang telah disampaikan oleh teman saya Rahma. Kali ini saya ingin membahas tentang Flash Helper. Nah, bagi teman-teman, ada yang sudah tahu atau pernah mendengar tentang Flash Helper? Nah, jadi Flash Helper ini merupakan notifikasi sederhana yang muncul ketika proses input data ataupun update, delete, maupun login. Jadi pada intinya, notifikasi tersebut hanya muncul satu kali ketika proses insert, update, maupun delete seperti itu. Nah, untuk penggunaannya seperti ini. Jadi untuk menggunakan Flash Helper, kita membutuhkan sebuah library dengan nama session seperti ini. Nah, untuk penggunaannya di sini saya membuat sebuah controller dan membuat sebuah view. Nah, controller ini mempunyai function index. Nah, di sini ada set flash data. Nah, set flash data ini fungsinya untuk membuat suatu notifikasi dengan parameter tertentu. Nah, di sini parameternya ada 2. Yang pertama itu message, yang kedua itu validasi login. Nah, message ini merupakan variabel, sedangkan validasi login berhasil ini merupakan output. Kemudian dilempar ke view biodata. Nah, di view biodata itu akan ada coding seperti ini. Nah, ini kan ada variabel message. Nah, ini tuh harus sesuai dengan controller yang di atas seperti ini. Jadi nanti outputnya ketika berhasil login akan muncul notifikasi di atas validasi login berhasil seperti ini. Nah, untuk teman-teman tidak perlu bingung
nanti di akhir presentasi kami akan mendemokan aplikasinya. Next. Libraries. Apa itu libraries? Jadi menurut sumber yang kami dapatkan, yaitu dari Ganesha Softmedia, libraries itu adalah sekumpulan kelas dan fungsi yang dibuat untuk membantu pengembangan aplikasi untuk dapat membangun aplikasi dengan lebih cepat dan efisien. Jadi hampir sama dengan helper, namun bedanya helper dengan library itu kalau helper itu tidak memiliki kelas, sedangkan library itu memiliki suatu kelas dan terdapat beberapa fungsi di dalamnya. Next. Nah, di sini ada penggunaan libraries. Pada dasarnya, penggunaan libraries ini tidak jauh beda dengan penggunaan helper yang seperti tadi yang di awal. Nah, bedanya hanya di sini. Kalau library, dia load library. Nah, karena kami batasi masalahnya hanya form validation, berarti library-nya hanya dimasukkan form validation. Seperti ini. Beda dengan helper, kalau helper di slot helper, sedangkan kalau library di slot library, seperti itu. Nah, dalam penggunaannya terdapat 3 cara. Ini pun tidak jauh beda dengan cara penggunaan helper tadi di awal. Nah, di sini yang pertama itu bisa digunakan di autoload. Nah, caranya buka file autoload.php di dalam folder config. Di situ cari autoload libraries sama dengan isi, karena kita batasannya form validation, isi dengan form validation. Itu cara pertama. Yang kedua, di dalam function constructor. Nah, di sini, di dalam function construct itu terdapat di slot library form validation seperti ini. Kemudian yang ketiga itu di dalam function, di setiap function. Nah, di sini ada di slot form load library form validation seperti ini. Nah, bedanya antara ketiga ini itu kalau misalnya cara yang pertama itu tidak perlu meload di setiap controller seperti itu. Sedangkan yang kedua, kalau misalnya diletakkan di function construct, jadi setiap fungsi yang dalam suatu kelas itu bisa memanggil library form validation seperti ini. Sedangkan jika diletakkan di fungsi, maka setiap fungsi harus memiliki load library form validation seperti ini. Itu bedanya. Jadi lebih nyaman dan lebih enak form validation-nya diletakkan di autoload seperti ini. Next. Nah, di sini ada library form validation. Saya mengambil sampel 5 saja, sebenarnya itu banyak, karena kalau misalnya semua saya masukin itu nggak akan cukup waktunya. Jadi saya masukkan yang penting-pentingnya aja. Nah, di sini yang pertama ada required. Required ini maksudnya itu wajib diisi, jadi tidak boleh kosong. Kemudian yang kedua itu match. Match itu harus sesuai dengan input yang pertama. Contoh misalnya masukkan password baru. Nah, terus yang kedua itu ada ulangi password. Nah, seperti itu match. Nah, yang ketiga ada valid email. Valid email ini untuk validasi email. Jadi contoh misalnya di situ ada text box, itu harus memasukkan email. Ketika saya masukkan itu ngasal tidak berbentuk email, dia akan error seperti itu. Nah, di sini ada min length. Min length itu minimum length, jadi batas minimum karakter suatu input data. Contoh misalnya ada password. Password di sini saya set min length-nya 3, jadi password itu harus minimal memiliki 3 karakter. Seperti itu. Jadi ada max length, maksimal length panjangnya. Jadi maksimalnya itu harus 12, tidak bisa lebih, seperti itu. Next. Nah, di sini ada contoh penggunaan form validation. Yang pertama, saya membuat suatu controller namanya form. Di sini saya memiliki function aksi. Nah, di sini saya load
library form validation. Ini menggunakan cara ketiga ya. Nah, di sini ada fungsinya. This form validation set rule email required valid email. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi text box email itu nanti outputnya email. Nah, di sini required valid email. Jadi validasinya itu ada dua. Yang pertama required, yang kedua valid email. Nah, yang required itu wajib diisi. Jadi si email itu wajib diisi, tidak boleh kosong. Dan yang kedua valid email. Jadi si text box emailnya itu harus berbentuk email seperti itu. Kemudian di sini ada form validation set rule password required min length max length 12. Jadi intinya seperti ini. Jadi text box password itu memiliki 3 validasi. Yang pertama itu required, itu tidak boleh kosong. Terus ada min length, jadi minimum karakter itu 5, dan max length, maksimal karakternya itu 12. Jadi password itu wajib diisi, tidak boleh kurang dari 5, tidak boleh lebih dari 12, seperti itu. Nah, di sini dicek. This form validation run sama dengan false. Kayak ini. Jadi fungsi run ini outputnya hanya 2, boolean antara true dan false. Nah, jika terdapat kesalahan, arahkan sini ke my form. Nah, jika tidak ada kesalahan, arahkan ke form sukses seperti ini. Oke, next. Nah, ini my formnya. Jadi contoh yang tadi ketika gagal dia arahkan ke sini. Nah, contoh seperti ini. Echo form open. Nah, di sini ada echo form input email. Nah, echo form password email, echo form submit. Jadi itu maksudnya form login. Jadi ketika login gagal, dia akan eksekusi ini. Nah, validation error itu akan muncul kalau misalnya gagal. Seperti itu. Next. Nah, ini form success. Jadi ketika berhasil login diarahkan ke sini. Ini tampilan biasa sederhana, hanya melink. Jika berhasil, ulangi lagi seperti itu. Next. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang helper tanggal Indonesia. Nah, minggu lalu atau batasan masalah kita itu ada tentang helper buatan sendiri. Nah, kali ini saya membuat suatu helper yang sangat mudah, yaitu tentang tanggal Indonesia. Jadi maksudnya tanggal Indonesia ini merubah format dari yang tadinya Inggris ke Indonesia seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Untuk menampilkan tanggal, selalu formatnya itu tahun, bulan, hari. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi kalau misalnya saya tulis coding seperti ini, sekarang titik 2 php echo date ymd kurung tutup php. Nah, outputnya seperti ini. Nah, kemudian jika saya menggunakan helper tanggal Indonesia, outputnya itu akan seperti ini. Nah, jadi sekarang titik 2 03 Mei 2015. Jadi si formatnya itu dirubah. Yang pertama itu tanggal, yang kedua bulan, yang ketiga tahun. Nah, si bulan ini saya rubah jadi Indonesia seperti itu. Nah, cara penggunaan itu seperti ini. Nah, di controller itu wajib meload helper namanya tanggal Indonesia. Nah, si helper tanggal Indonesia ini sudah saya buat atau harus diletakkan di dalam folder helper seperti ini. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tanggal Indonesia ini ada di dalam application di helper di sini seperti ini. Nah, kenapa ini TGL Indonesia? Karena nama file saya itu TGL Indonesia, jadi harus sesuai dengan nama file seperti itu. Dan keunikan helper itu ada setiap penamaan helper itu ujungnya itu ada underscore helper, itu wajib. Jika tidak ada, itu akan error seperti itu. Nanti untuk helper tanggal Indonesia-nya sudah saya taruh di file presentasi. Jadi teman-teman gak usah bikin lagi.
tinggal copy saja. Nah, cara penggunanya itu seperti ini. Jadi di kontrol itu harus di load helper tanggal Indonesia. Nah, di view tinggal panggil fungsinya, tinggal tambahkan fungsi tanggal Indo seperti ini. Nah, maka outputnya seperti ini. Jadi maksudnya itu perubahan format dari Inggris ke Indonesia seperti itu. Next. Oke. Terima kasih pada teman-teman yang telah bersedia mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf bila presentasi kami banyak salah kata maupun ucapan, karena kesalahan itu datangnya dari kami dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.